Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar menyusun laporan keuangan pada perusahaan dagang Diana Komputer. Data yang kita miliki ada dua. Pertama, neraca saldo sebelum penyesuaian. Kedua, informasi tambahan yang kita gunakan untuk membuat jurnal penyesuaian. Instruksi tugas pada kasus ini adalah membuat jurnal penyesuaian. Kedua, menyelesaikan neraca lajur 10 kolom. Ketiga, menyusun laporan keuangan Diana Komputer. Pada video kali ini, dalam mengerjakan instruksinya, kita akan menyusun laporan keuangan pada perusahaan dagang dengan menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Tugas yang pertama, membuat jurnal penyesuaian. Langkah pertama dalam membuat jurnal penyesuaian adalah kita siapkan dulu kolom jurnal penyesuaian. Langkah kedua, kita baca akun-akun pada neraca saldo sebelum disesuaikan dan dibandingkan dengan akun yang sama pada informasi tambahan. Langkah ketiga, kita memulai menjurnal berdasarkan informasi tambahan. Informasi tambahan ke-1 berbunyi, persediaan barang dagangan pada akhir periode berjumlah Rp26.700.000. Namun, jangan lupa saat kita baca tadi pada neraca saldo sebelum penyesuaian, ada akun persediaan barang dagangan sebesar Rp32.200.000. Dari informasi tersebut, jurnal penyesuaiannya ada dua, yaitu 1A. Ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagangan sebesar Rp32.200.000 sesuai nilai persediaan barang dagangan sebelum penyesuaian. Sedangkan dari nilai persediaan barang dagangan akhir periode berjumlah Rp26.700.000 dapat kita buat jurnal 1B. Persediaan barang dagangan pada ikhtisar laba rugi sebesar Rp26.700.000. Jelas ya? Kita lanjutkan. Informasi tambahan kedua yang berbunyi gaji yang belum dibayar dan belum dicatat sampai akhir tahun sebesar Rp3.200.000, maka jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji pada utang gaji sebesar Rp3.200.000. Informasi tambahan selanjutnya, asuransi dibayar di muka yang sudah terpakai Rp1.900.000, maka jurnalnya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar Rp1.900.000. Informasi tambahan selanjutnya, beban penyusutan pada peralatan akhir tahun sebesar Rp1.500.000, maka jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp1.500.000. Sedangkan untuk informasi tambahan terakhir, perlengkapan kantor yang masih tersisa sampai akhir tahun yaitu sebesar Rp1.530.000, maka untuk mengerjakan jurnal penyesuaian ini, kita bandingkan informasi yang ada dengan data perlengkapan kantor yang ada pada neraca saldo sebelum disesuaikan, yaitu sebesar Rp3.690.000. Kita hitung selisih keduanya. Rp3.690.000 dikurangi Rp1.530.000 sama dengan Rp2.160.000. Setelah kita hitung selisihnya, kita tentukan nama akun yang dipakai, yaitu beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor sebesar
Rp2.160.000. Selesai sudah jurnal penyesuaian kita. Masuk ke instruksi kedua, yaitu membuat neraca lajur. Langkah pertama, membuat kolom neraca lajur 10 kolom seperti ini. Setelah neraca lajur kita buat, kita masukkan daftar akun yang terdapat di neraca saldo sebelum penyesuaian ke dalam neraca lajur ini. Jangan lupa, kalian harus memilah mana akun yang masuk di kolom debit dan mana yang masuk di kolom kredit. Kalau kalian benar dalam memasukkannya, maka kita dapati jumlah di bawahnya akan sama atau balance. Setelah balance, kita melangkah ke kolom penyesuaian. Kolom penyesuaian ini diisi data dari jurnal penyesuaian yang sudah kita buat tadi. Jurnal penyesuaian 1A. Ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagangan sebesar Rp32.200.000. Karena akun ikhtisar laba rugi belum ada pada nama akun, maka kita boleh menulis ikhtisar laba rugi pada bawah baris jumlah. Masing-masing baris ikhtisar laba rugi dan baris persediaan barang dagangan kita tulis angka Rp32.200.000. Jurnal penyesuaian 1B, persediaan barang dagangan pada ikhtisar laba rugi sebesar Rp26.700.000, maka kita bisa menulis langsung angka nominalnya pada baris persediaan barang dagangan dan baris ikhtisar laba rugi. Jurnal penyesuaian kedua, beban gaji pada utang gaji sebesar Rp3.200.000, maka kita bisa menulis dulu akun utang gaji di bawah ikhtisar laba rugi. Baris beban gaji dan baris utang gaji masing-masing ditulis Rp3.200.000. Jurnal penyesuaian selanjutnya, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka Rp1.900.000. Kita tulis dulu beban asuransi di bawah baris utang gaji dan baris beban asuransi dan baris asuransi dibayar di muka masing-masing kita tulis Rp1.900.000. Beban penyesuaian selanjutnya, beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan, kita tulis dulu beban penyusutan peralatan di bawah beban asuransi dan baris beban penyusutan peralatan dan baris akumulasi penyusutan peralatan kantor masing-masing kita tulis angka Rp1.500.000. Jurnal penyesuaian terakhir, beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor sebesar Rp2.160.000. Kita tulis dulu beban perlengkapan kantor dan masing-masing baris beban perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor kita tulis masing-masing angka Rp2.160.000. Apabila penulisan dari awal benar, maka jumlah debit dan kredit akan balance atau sama. Kita melanjutkan ke kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Langkahnya, pilih dan pindah semua nominal yang ada pada kolom neraca saldo dibandingkan dengan nominal yang ada pada penyesuaian ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Apabila benar langkah dari baris pertama sampai akhir, kita akan mendapatkan jumlah debit dan kredit yang sama atau balance. Langkah selanjutnya,
kita bisa mengerjakan kolom laba rugi. Langkahnya, pertama, kita masukkan nilai nominal penjualan, nominal beban, nominal akun yang berhubungan dengan harga pokok penjualan ke dalam kolom laba rugi. Kedua, pada kolom laba rugi tersebut, nilai nominalnya ditotal ke bawah. Pada kasus ini, total nilainya tidak sama. Saya beri warna merah. Langkah ketiga, kita menghitung selisih ketidaksamaan di nilai kolom debit dan kredit. Di kasus ini kita mendapatkan angka Rp19.480.000 di sisi debit. Apabila selisihnya ada pada sisi debit, maka pada kolom nama rekening kita tulis laba. Namun, apabila selisihnya berada pada posisi kredit, maka pada nama akun ditulis rugi. Selanjutnya, kita jumlah yang berwarna merah dan laba tersebut. Apabila benar dalam menjumlah, pasti kita akan mendapatkan total sisi debit dan kredit yang balance. Setelah mendapatkan laba atau rugi, pada kolom laba rugi, kita bisa melanjutkan ke kolom neraca. Caranya, memindahkan semua nominal yang ada pada neraca saldo setelah penyesuaian yang belum dimasukkan ke kolom laba rugi ke dalam kolom neraca. Kedua, lalu kita total ke bawah dan kita dapati pada kasus ini tidak sama totalnya. Saya beri warna merah. Langkah selanjutnya, kita pindah nominal laba 19.480.000 tadi ke kolom neraca. Lalu kita total ke bawah untuk mendapatkan nominal yang sama. Selesai sudah tugas instruksi untuk membuat neraca lajur. Untuk instruksi ketiga, laporan keuangan Diana Komputer berdasarkan neraca lajur Diana Komputer ini. Langkah pertama, kita siapkan dahulu kolom laporan laba rugi dan kita masukkan nilai penjualan Rp193.640.000. Apabila pada perusahaan tadi ada retur penjualan atau potongan tunai, maka harus kita kurangkan dahulu untuk mendapatkan penjualan bersih periode tersebut. Pada Diana Komputer ini, penjualan bersih sebesar Rp189.270.000. Setelah penjualan bersih selesai, kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu menghitung harga pokok penjualan. Caranya, kita tulis dulu persediaan barang dagangan awal sebesar Rp32.200.000 dan ditambah pembelian bersih periode tersebut, yaitu sebesar Rp108.100.000. Dikurangi persediaan barang dagangan akhir. Maka kita mendapatkan harga pokok penjualan Diana Komputer sebesar Rp113.600.000. Penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan
sama dengan laba kotor 75.670.000. Lalu kita masukkan semua beban-beban pada perusahaan tadi. Pada Diana Komputer ini memiliki beban Rp56.190.000. Laba kotor dikurangi beban sama dengan laba bersih Rp19.480.000. Selesai sudah laporan laba rugi Diana Komputer. Kita melangkah ke laporan perubahan ekuitas. Kita siapkan dulu kolom laporan perubahan ekuitas Diana Komputer. Kita masukkan modal awal Rp36 juta dan ditambah kenaikan ekuitas sebesar Rp4.480.000, maka kita mendapatkan modal akhir Rp40.480.000. Paham ya sampai sini? Kita lanjutkan ke laporan posisi keuangan Diana Komputer. Kita siapkan dulu kolomnya. Lalu kita tulis aset lancar dan aset tetapnya. Kita jumlah, maka jumlah aset Diana Komputer adalah Rp46.890.000. Selanjutnya, kita isi kewajiban Diana Komputer sebesar Rp6.410.000. Lalu, kita masukkan modal Diana Komputer sebesar Rp40.480.000 sesuai pada laporan perubahan ekuitas sebelumnya. Kita total kewajiban Diana Komputer dan modal Diana Komputer sebesar Rp46.890.000. Dari laporan posisi keuangan ini, kita mendapatkan angka aset Diana Komputer sebesar Rp46.890.000 sama dengan total kewajiban ditambah modal Diana Komputer sebesar Rp46.890.000. Selesai sudah laporan keuangan Diana Komputer 31 Desember 2018. Selamat belajar. Terima kasih.